Di sisi lain, Hampton berlari tergesa-gesa sambil bergumam dalam hati. Tuan muda benar-benar berubah. Fakta bahwa dirinya pernah babak belur karena kalah dari Rasen tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun anehnya, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia justru merasa malu. Itu terjadi karena aku tidak mampu melayaninya dengan baik. Semua itu salahku. Dan sekarang, Tuan Muda ketujuh ingin pergi ke training annex, tempat yang bahkan tidak pernah dia datangi sebelumnya. Sementara itu, Rasen masih memikirkan informasi yang baru saja dilihatnya melalui Divine Eye. Nama, Hampton. Atribut utama, racun. Sifat, Cowardly Shadow. Rasen mengernyit. Pertama seorang assassin, dan sekarang seorang ahli racun. Apa-apaan ini? Tapi sejak kapan dia mempelajari racun? Jangan bilang dia sedang menunggu kesempatan untuk meracuniku. Untuk memahami situasinya, ada satu hal yang perlu diketahui. Di dunia ini, setiap kandidat pewaris dari klan Mayton memiliki seorang shadow. Mereka adalah pelayan khusus yang dilatih sejak kecil. Bahkan sebagian besar dari mereka telah dicuci otaknya untuk mengabdikan seluruh hidup kepada tuannya. Dan Hampton adalah shadow milik putra ketujuh. Shadow, bahkan sampah sepertiku punya shadow. Namun pada akhirnya, Hampton tetaplah pelayan yang disiapkan oleh klan Mayton. Tak lama kemudian, mereka tiba di training annex. Sepanjang perjalanan, Hampton terus memperhatikan Rasen. Dalam hati, dia tidak bisa berhenti berpikir, Tuan muda datang ke tempat latihan, aku sangat bersyukur. Tapi kenapa dia tiba-tiba berubah? Bukannya aku takut dia akan membuat masalah? Hanya saja, melihat dirinya direndahkan oleh semua orang membuatku sedih. Tidak. Aku harus percaya pada Tuan muda. Sesampainya di depan gedung training annex, Rasen langsung menghela napas. Sial, kenapa ada bangunan modern di dunia fantasi seperti ini? Aku benar-benar malas saat menulis bagian ini. Ya, setidaknya tempat ini masih terasa cukup familiar. Saat itu juga, seseorang menyambut kedatangannya. Anda datang, Tuan Muda ketujuh. Perkenalkan, nama saya Noah. Saya administrator dari Lift Annex. Rasen mengangguk santai. Senang bertemu denganmu. Itu sebuah kehormatan bagi saya, Tuan Muda. Namun tentu saja, itu hanyalah kata-kata yang keluar dari mulut Noah. Dalam hatinya, pria itu justru sedang mengumpat. Aku pria yang kau tampar setahun lalu karena tidak memberi hormat. Dasar sialan. Dan sekarang kau bahkan tidak mengingatku? Rasen yang sedari tadi mencoba memeriksa Noah menggunakan Divine Eye. Namun kali ini tidak ada informasi yang muncul. Melihat itu, Rasen langsung mengambil kesimpulan. Dia lebih kuat dariku. Yah, kurasa itu wajar. Bagaimanapun juga, dia adalah administrator tempat latihan. Aku harus memperlakukannya dengan baik dan tidak meremehkannya. Rasen kembali menatap Noah. Aku ingin mulai berlatih hari ini. Monster apa yang cocok untukku? Hah? Berlatih? Noah terlihat sangat terkejut. Iya, beri aku saran yang sesuai dengan usiaku. Noah terdiam sejenak. Lalu, berapa usia Anda sekarang, Tuan Muda? 9 tahun, jawab Rasen santai. Mendengar itu, Noah kembali mengumpat dalam hati. Tentu saja aku ingat bangsat. Sudah 396 hari, 8 jam, dan 32 menit sejak kau mempermalukanku. Semakin dipikirkan, semakin aku kesal. Gimana caranya agar aku bisa menghajarnya? Aku ingin menghajarnya secara legal, dengan metode yang tercatat di buku, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkanku. Tiba-tiba mata Noah berbinar. Aku punya ide. Dia segera menoleh ke arah Rasen. Oh iya, Tuan Muda, kakak keenam Anda berhasil mengalahkan monster jamur saat berusia 9 tahun. Noah sengaja menyebut kakaknya, berharap Rasen terpancing oleh umpan tersebut. Monster jamur? Rasen mencoba mengingat isi novelnya. Oh, monster jamur. Monster berukuran sekitar 50 cm. Tubuhnya menyerupai jamur raksasa. Mereka bergerak dengan cara melompat dan termasuk monster tingkat rendah. Yah, itu juga boleh, jawab Rasen santai. Noah segera membungkuk. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya. Saya akan mengatur arena agar menyerupai hutan jamur. Persiapannya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Ya, terserah kau saja, jawab Rasen. Mendengar itu, Noah segera pergi.
Senyum tipis muncul di wajahnya. Umpannya berhasil dimakan. Melihat tingkah Noah, Rasen justru merasa heran. Kenapa dia terlihat sangat senang? Monster jamur bukanlah monster yang kuat. Tidak aneh jika kakak keenam berhasil mengalahkannya pada usia 9 tahun. Sambil menunggu persiapan selesai, Rasen mulai memusatkan perhatiannya pada lingkaran mana di sekitar jantungnya. Bakatku adalah Magic Combat, dan aku juga tahu cara menggunakan sihir. Bagaimanapun juga, aku adalah keturunan klan Meiten. 3 menit kemudian, Noah kembali. Semuanya sudah siap, silakan masuk Tuan Muda. Semoga beruntung. Baiklah, Rasen langsung memasuki arena latihan. Manifestasi sihir hutan jamur. Begitu memasuki area tersebut, beberapa monster jamur langsung bermunculan. "Hart!" teriak mereka sambil melompat ke arahnya. Dari luar arena, Noah memberikan penjelasan. "Tuan Muda, kelemahan monster jamur adalah tubuhnya. Karena termasuk monster tipe jamur, mereka sangat lemah terhadap api." Rasen mengangguk pelan, namun sesaat kemudian dia mulai mengernyit. "Oh, itu semua monster jamur?" Melihat monster bergerak langsung di depan mata, ternyata jauh lebih mengerikan dibanding saat menulisnya. Baiklah, saatnya mencoba. Rasen memusatkan konsentrasinya. Dia mulai mengalirkan mana ke kepalan tangannya, dan hanya dalam satu percobaan, dia berhasil melakukannya. Mana berwarna biru mulai menyelimuti tinjunya. Pada saat yang sama, sesuatu yang tertidur di dalam tubuhnya mulai terbangun. Ding! Sebuah panel notifikasi muncul. Hai, Weldy di dalam tubuh telah terverifikasi. Combat Magic yang tercetak di dalam tubuh telah terbangun. Sementara itu, Noah sedang mengawasi melalui bola sihir. Senyuman puas terpampang di wajahnya. Dalam hati, dia terus menggerutu. Aku adalah penyihir terkenal dari wilayah Dorothy sebelum bergabung dengan klan Meiten. Meski penampilanku seperti ini, aku pernah dijuluki seorang jenius. Tapi kau mempermalukanku hanya karena aku membungkuk tidak sampai 90 derajat. Bahkan kau menghitungnya. 82 derajat. 82 derajat. Hari ini aku akan membalas semua itu. Aku sudah meningkatkan monster jamur ke tingkat tertinggi. Magic Combat milikmu adalah yang terlemah di antara para kandidat. Dengan kemampuan itu, kau tidak akan mampu melukai monster jamur tersebut. Balas dendamku akhirnya akan terwujud. Dasar bocah sialan. Namun tepat saat itu, mata Noah membelalak. Di dalam arena, Rasen melompat ke udara. Dan dengan satu pukulan yang diperkuat Magic Combat, brak! Monster jamur itu langsung hancur. Padahal levelnya telah ditingkatkan secara paksa oleh Noah. Satu pukulan? Noah membeku karena kaget tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Sementara itu, Rasen justru terlihat kecewa. Terlalu lemah. Itu kesan pertama yang muncul di benaknya. Ding! Panel notifikasi kembali muncul. Notifikasi. Peringkat Magic Combat yang baru terbangun adalah Beginner. Kamu dapat menggunakan Awakened Combat Magic. Porsi plausibility yang tidak lengkap sedang diisi. Beginner Combat Magic telah berhasil tercetak. Beginner Combat Magic Weight Utilization telah tercetak ke dalam Mana Circle. Rasen merasakan darahnya mulai mendidih. Kekuatan apa ini? Apa-apaan ini? Noah yang mengawasi dari luar langsung terkejut. Di hadapannya, Rasen sedang diselimuti energi aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini pertarungan sihir? Noah segera mencoba menganalisis keadaan. Sihir tempur adalah sihir yang memperkuat kemampuan fisik pengguna. Monster jamur biasa seharusnya mampu menahan serangan semacam itu. Sesuatu yang seharusnya mustahil. Sementara itu, Rasen tetap tenang. Noah memperingatkan, "Tuan Muda, sepertinya monster jamur itu tidak cocok dijadikan target latihan." Aku juga berpikir begitu. Rasen menatap ke depan. Lalu apa yang berubah selama aku tidak melihatmu? Setelah berpikir sejenak, Noah mengambil keputusan. Aku akan menaikkan sedikit tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan? Itu adalah monster jamur merah. Mereka mirip dengan monster jamur biasa, tapi jauh lebih cepat dan lebih kuat. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Rasen pun mengangguk setuju. Di saat bersamaan hati Noah mulai gelisah. Aku harus mengabaikan perasaan pribadiku.
Aku perlu mendapatkan informasi untuk laporan. Jika situasinya menjadi terlalu berbahaya, aku akan menghentikan latihan ini. Beberapa saat kemudian, Tuan Muda, monster telah muncul. Di kejauhan, seekor monster jamur merah perlahan menampakkan diri. Rasen memperhatikannya dengan saksama. Memang apa yang berbeda selain warnanya? Namun sebelum ia sempat menemukan jawabannya, tiba-tiba, monster itu langsung menyerang. Ledakan keras mengguncang tanah. Serangan itu datang begitu cepat hingga nyaris mengenai Rasen. Rasen segera menghindar dan menjaga jarak. Monster itu benar-benar kuat dan cepat, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Dengan kecepatan seperti ini seharusnya aku tidak bisa melihat pergerakannya. Rasen memperhatikan setiap gerakan lawannya, dia kuat dan cepat. Tapi sama sekali tidak terlihat mengancam. Saat monster itu kembali menyerang dengan kecepatannya dan melesat ke arah Rasen. Dengan sigap Rasen menahan dan menangkapnya, Noah yang melihat dari ruang pengawas pun terbelalak kaget. Dia menahannya, Rasen pun berkata dalam hati. Pola serangannya sederhana. Kalau begitu, akan kucoba kemampuan yang baru kudapatkan. Seketika sebuah pesan sistem muncul, menggunakan sihir tempur pemula, Wait Utilization, Rasen langsung menyerang balik dan menghabisi monster jamur itu. Tapi, ternyata dia langsung kehabisan mana. Sesaat setelah semuanya selesai, Rasen sempat merasa ada yang janggal. Apa yang barusan terjadi? Rasanya seperti waktu melambat untuk beberapa saat, tapi bagaimanapun aku berhasil mengalahkannya. Saat itulah sebuah peringatan muncul. Ini adalah pertama kalinya Rasen menghabiskan seluruh mananya. Akibatnya, kemampuan Divine Eye yang selalu aktif dinonaktifkan sementara. Aku harus mengujinya lagi setelah manaku pulih. Dan latihan pun berakhir. Sementara itu di tempat lain, Hampton masih belum bisa menghilangkan keterkejutannya setelah melihat tuannya bertarung. Apa yang baru saja kulihat? Apakah selama ini Tuan Muda diam-diam selalu berlatih? Noah yang sama terkejutnya langsung bertanya, Hampton, apakah ulang tahun ke-10 Tuan Muda ke-7 telah lewat? Belum. Masih tahun depan, jawab Hampton. Mendengar jawaban itu Noah pun langsung berpikir keras. Kalau begitu bagaimana mungkin dia sudah sekuat itu sebelum ulang tahunnya yang ke-10? Tak lama kemudian Rasen keluar dari ruang latihan. Hampton yang terus menatapnya pun merasa bangga, Tuan Muda bahkan sudah memiliki lingkaran mana. Itu seharusnya mustahil, lingkaran pertama tidak bisa diperoleh tanpa usaha yang panjang. Tuan Muda pasti berlatih secara rahasia. Hampton pun langsung berlari dan memeluk Tuan Mudanya. Setelah melihat Noah dan Hampton yang terkejut, Rasen pun merasa ada yang salah. Sepertinya aku membuat kesalahan besar. Aku belum mengetahui apapun tentang dunia ini. Kalau aku terlalu menonjol, masalah bisa muncul. Karena itu Rasen memutuskan untuk berakting dan detik berikutnya bruk. Rasen langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Hampton dan Noah langsung panik. Hampton, panggil penyembuh dari lantai 2. Tanpa banyak tanya Hampton pun langsung berlari untuk mencari pertolongan. Rasen yang sedang berpura-pura pingsan pun bergumam, apakah di mata mereka kondisiku seburuk itu sampai harus memanggil penyembuh? Sementara itu di tempat lain, seorang penyembuh yang sedang santai langsung dikejutkan oleh Hampton. Apa kau penyihir penyembuh? Iya, ada apa memang? Tuan Muda ke-7 terluka, mata penyembuh itu langsung membelalak. Itu masalah serius. Namun beberapa saat kemudian ia mulai bingung. Tuan Muda ke-7? Bukan Tuan Muda ke-6? Aku Hampton, asisten Tuan Muda ke-7. Penyembuh itu semakin kebingungan. Tunggu, Tuan Muda ke-7 benar-benar ada di sini? Dan apa yang dilakukan orang buangan itu di sini? Hampton buru-buru menjelaskan. Dia melawan monster jamur dan terluka karena monster jamur merah. Apa? Bagaimana? Dengan sihir tempur. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah sang penyembuh langsung berubah. Tak lama kemudian mereka tiba di ruang perawatan. Rasen terbaring tenang di atas ranjang. Sang penyembuh memeriksanya sambil berpikir, jika tubuhnya rusak akibat efek penggunaan sihir tempur, maka aku pun sebenarnya tidak bisa menyembuhkannya. Baiklah, pertama-tama aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya aku harus terlihat sedang berusaha mengobati, dan setelah itu biar dia diantarkan ke penyihir tingkat atas. Ada banyak penyihir penyembuh tingkat atas di gedung utama, dan aku bisa melemparkan tanggung jawabku pada mereka. Dia pun melakukan ritual penyembuhan.
Sambil berdoa dia memberikan mana ke tubuh Rasen setelah selesai melakukan ritual. Dia pun bergumam dalam hati. Sudah kuduga tidak ada respons. Ini memang tidak akan berhasil. Lebih baik aku akhiri secepatnya dan segera membawanya ke gedung utama. Agar aku tidak disalahkan, tapi tiba-tiba jari Rasen bergerak, sang penyembuh membeku, matanya langsung membesar. Tuan muda. Rasen perlahan membuka mata dan duduk, semua orang tercengang, sang penyembuh bahkan sampai bertanya dalam hati, apakah kemampuan penyembuhanku meningkat? Namun ia sendiri tahu jawabannya. Tidak. Aku tidak menyembuhkannya. Apa dia bisa memulihkan diri sendiri? Rasen yang masih berakting dalam hati hanya bisa berharap. Akan lebih bagus kalau dia menganggap dirinya berhasil menyembuhkanku. Lalu ia menatap mereka semua dan berkata pelan. Makasih. Apa? Aku bilang terima kasih. Ruangan langsung hening, semua orang menatap Rasen dengan wajah tak percaya. Karena orang yang biasanya bersikap seperti bajingan. Tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Panel pun berpindah menunjukkan bahwa Rasen dan Hampton sudah berada di mansion. Terlihat saat ini Rasen sedang menikmati waktu di tempat tidur. Hera menghampiri Rasen sambil membawa coklat di tangannya. Dengan nafas terengah-engah, Hera pun memberikan coklat yang Rasen minta. Aku berhasil dapetin coklat Verdan. Tadi cuma sisa 2, padahal tuan muda minta 3. Maaf. Nanti ku cari lagi. Rasen tidak terlalu peduli. Gak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Apa? Hera pun sedikit bingung dengan jawaban santai tuannya. Yang biasanya akan marah, Rasen pun bergumam dalam hatinya, istirahat aja, kau kelihatannya sedang kecapean, sejujurnya aku tidak ingin dekat-dekat dengan gadis asasin ini. Dengan mempertahankan sifat bajingan Rasen pun berkata, aku lelah, karena baru selesai latihan. Jadi pergi sana jangan ganggu aku. Hera pun mengangguk, baik tuan, aku mengerti, selamat beristirahat. Karena masih tidak yakin dengan perkataan Rasen, Hera pun pergi menuju Hampton yang sedang berada di dapur. Hera bertanya pada Hampton, apa Rasen benar-benar pergi berlatih? Sudah kubilang tuan muda memang baru pulang berlatih, jawab Hampton, tidak mungkin. Tegas Hera tidak percaya, di sisi lain, Rasen yang sedang menikmati coklatnya sambil rebahan. Aku gak terlalu suka coklat. Tapi ini rasanya beda, langsung meleleh begitu masuk ke mulutku. Manisnya juga langsung jadi hangat, rasanya seperti seluruh tubuhku diselimuti oleh selimut berbulu. Rasen membuka mata. Tunggu. Gimana kalau itu bukan cuma perasaan? Mata dewa aktif, pandangan dunia berubah. Ia melihat energi biru tipis menyebar ke seluruh tubuhnya. Efek coklatnya menyebar ke sudut tubuhku. Sebuah notifikasi muncul, kamu telah menemukan Fragment of Incomplete Plausibility. Rasen terdiam. Si bangsat itu, ini alasan dia mengumpulkan banyak mana? Perlahan ia memahami semuanya. Rasanya seperti karakterku semakin berkembang. Peluang cak yang berbeda perlahan-lahan terhubung. Makan coklat bisa memberikan mana? Bayangan informasi muncul di kepalanya, para penyihir biasanya harus pergi ke lokasi dengan mana melimpah. Mereka bertarung melawan monster, mengambil risiko besar, semua itu hanya untuk menyerap sedikit mana, sedangkan dirinya, cukup hanya dengan makan coklat. Sepertinya dia menulis kontra khusus yang tidak kuikut sertakan dalam settingannya. Itu pasti alasan mengapa ini disebut sebagai Fragment of Incomplete Plausibility. Rasen tersenyum kecil. Mana gratis? Tapi punya efek samping. Kalau kebanyakan, aku akan jadi gendut. Lalu ia teringat sesuatu. Ah benar. Perasaan seperti ini, mirip ketika aku membayangkan kembali situasi itu. Tiba-tiba, atribut memperlambat aliran telah diaktifkan. Rasen mengernyit. Memperlambat aliran? Apa itu? Namun lamunannya terganggu oleh orang yang datang. Seseorang mengetuk pintu. Tuan muda. Seorang tamu datang berkunjung. Usir saja. Namun suara lain langsung terdengar dari pintu. Begitu ya cara bicaramu pada kakakmu?
Langkah kaki memasuki ruangan. Kakakmu berkunjung tapi kau tidak menyambut? Mana tata kramamu? Kau mau diberikan pelajaran? Carlton Maiten, tuan muda ke-6 keluarga Maiten, kakak Rasen, orang yang selama ini terkenal memperlakukannya seperti sampah. Rasen langsung membungkuk. Kakak, kau datang? Carlton mendecih. Pantas saja kau tidak baik. Kau sangat lambat dan bodoh. Rasen diam, Carlton tersenyum sinis. Nungguin apa? Apa? Kau harus mengangkat pedangmu sekarang. Gak mau berlutut? Dan tanpa peringatan, Carlton mengayunkan tongkatnya. Pada saat itulah notifikasi muncul. Atribut yang terukir di tubuhmu, memperlambat aliran, diaktifkan secara otomatis. Dunia seolah melambat, ayunan Carlton terlihat jelas, Rasen teringat monster jamur merah yang pernah dilawannya. Perasaan yang sama saat itu. Lalu yang harus kulakukan adalah, aku gak boleh kena pukulannya. Tubuhnya bergerak satu langkah, satu gerakan sederhana dan berat, tongkat Carlton terlepas dari tangannya. Carlton membelalak. Apa yang baru kau lakukan? Apa yang kau lakukan, bangsat? Rasen tetap tenang. Aku hanya membela diri. Carlton marah besar. Coba bilang lagi. Bilang apa? Bilang omong kosong tadi. Omong kosong? Apa? Kau suruh aku bilang omong kosong. Wajah Carlton langsung memerah. Si sialan. Bajingan brengsek. Aku bunuh kau. Mana biru berkumpul di sekeliling tubuh Carlton. Rasen melihat cincin di kedua sisi wajahnya dan satu lagi di dadanya. Dia juga memiliki cincin di hatinya. Sepertinya dia melepaskan sebagian kekuatan dari cincinnya. Dengan kesal Carlton langsung menyerang. Mati kau! Carlton terus mencoba menyerang dengan membabi buta. Namun dia tidak tahu bahwa Rasen sudah melihat semuanya. Gerakan lawannya, aliran mananya, celah pertahanannya, semua terlihat jelas di mata Rasen. Namun Carlton sangat terkejut menyadari Rasen menghindari semua serangannya. Dengan cepat Rasen melesat dan langsung berada di belakang Carlton, dan belum sempat Carlton menoleh, pukulan demi pukulan pun sudah mendarat di tubuhnya. Carlton terpental. Ia berlutut sambil batuk darah. Carlton tak bisa mempercayai situasi saat ini. Di sisi lain Rasen yang melihat Carlton pun sedikit panik. Darah? Sial, padahal aku sudah menahan kekuatanku. Mungkinkah sebelum mananya terbentuk penuh, mananya terputus dan meledak di dalam tubuhnya? Rasen berteriak memanggil seseorang. Hampton pun datang. Dia terkejut melihat situasi di depannya. Ada apa, tuan muda? Cepat panggil Hilaire. Baik. Dimengerti? Saat semua orang sibuk, Rasen justru tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Namun, aku rasa aku menemukan cara paling efisien menghadapi penyihir. Tujuanku adalah bertahan hidup. Dan sekarang, aku sudah mulai bisa melihat jalannya. Keesokan harinya, menampilkan suasana Hera yang sedang berbincang santai dengan Hampton. Hera yang belum bisa percaya dengan apa yang telah diceritakan Hampton pun berkata, bocah itu melakukan apa kepada tuan muda ke-6? Itu sama sekali gak masuk akal. Gak mungkin itu bisa terjadi. Ya, itu memang tidak masuk akal, bagi yang tidak melihatnya secara langsung. Dan aku pun tidak akan menceritakan ini kalau aku tidak melihatnya sendiri. Oh iya kak. Aku akan jujur padamu. Apa? Apa kau mau bilang kalau kau sebenarnya adalah Shadow Tuan Muda ke-7? Hampton pun kaget mendengar fakta bahwa Hera sudah mengetahuinya. Selain bajingan itu, semua orang sudah menduga kalau kau adalah Shadow-nya, tegas Hera. Dan Hampton pun mengungkapkan kecurigaannya kepada Hera selama ini. Aku rasa kakak pun bukan pelayan sungguhan, karena langkah kakimu yang aneh. Tidak terdengar dan gerakanmu juga serasa sangat rahasia. Ya, itu hal lain yang semua orang ketahui selain bajingan itu. Kak, kau masih berpikir kalau dia adalah bajingan pemalas? Ini cuma pemikiranku. Bersamaan dengan datangnya ulang tahun yang ke-10,
Kurasa Tuan Muda ketujuh akan mulai bergerak. Sementara itu di tempat lain, Rasen berdiri di depan sebuah bangunan megah. Jadi ini ya, tempat di mana aku bisa mempelajari manipulasi mana. Perpustakaan Cahaya Bintang. Rasen masuk ke dalam, matanya langsung membesar. Gila ah, ini semua buku asli? Rak-rak tinggi menjulang sampai lantai 3. Perpustakaan ini penuh buku sampai lantai ketiga. Aku penasaran berapa jumlahnya. Sebuah suara menjawab. Ada sekitar 200.000 buku di sini, Tuan Muda ketujuh. Rasen menoleh. Apa? Suara siapa itu? Tiba-tiba, seorang wanita muncul di hadapannya, rambutnya panjang bergelombang, aura tenang dan elegan. Rasen menatapnya heran. Siapa? Wanita itu menjawab dengan tenang. Perkenalkan, namaku Evian. Aku adalah penjaga perpustakaan Cahaya Bintang. Dimension keluarga Mayton. Obrolan Hampton dan Heira masih terus berjalan. Kau bilang dia sudah mempersiapkannya hingga umurnya mencapai 10 tahun. Seorang anak buangan sepertinya sudah menyembunyikan jati dirinya. Kau pikir itu masuk akal? Hampton mengangguk mengkonfirmasi. Aku sangat yakin dia sudah menyembunyikannya selama 10 tahun ini. Aku sangat yakin dengan ucapanku. Dan aku dengan jelas melihatnya. Tuan Muda sudah menyelesaikan lingkaran mana tingkat pertama. Mata Heira pun sedikit membesar. Lingkaran mana? Tingkat pertama, kau pikir itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari saja? Tegas Heira. Hampton mencoba menjelaskan hipotesisnya. Coba pertimbangkan ini. Tuan Muda ketujuh tidak pernah dijadikan sebagai kandidat penerus klan karena perilakunya. Itu memang benar. Heira pun setuju. Dan kau itu adalah pengawasnya. Kenapa kau begitu nyaman dengan kondisi Tuan Muda ketujuh yang seperti ini? Itulah kenapa Tuan Muda ketujuh selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun Heira tetap saja enggan mempercayai semuanya. Tapi itu masih tidak masuk akal. Dia itu tidak memiliki bakat dalam pertarungan sihir. Hampton langsung membalas. Tapi aku sangat yakin akan hal ini. Kenapa? Tanya Heira. Karena aku adalah bayangan miliknya. Aku yakin dia akan menunjukkannya pada suatu saat nanti. Karena kita berdua akan dibuang jika Tuan Muda ketujuh mati. Oleh sebab itu, kita berdua harus saling percaya dan bekerja sama. Heira pun memberi satu situasi. Jika dia mengunjungi perpustakaan nanti, aku akan mempertimbangkannya. Sementara di perpustakaan Cahaya Bintang, Rasen masih berdiri berhadapan dengan wanita misterius itu. Kau siapa? Wanita itu menjawab dengan tenang. Aku adalah penjaga dari perpustakaan Starlight. Evian. Rasen menatap wanita itu sambil berpikir. Evian? Siapa itu? Aku tidak ingat sama sekali. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Informasi karakter nama Larvian apa? Larvian. Rasen langsung terkejut. Wow, aku inagat. Aku tidak menyangka kalau dia ada di sini. Rasen pun langsung mengingat alur cerita di dalam novelnya. Wanita ini bukan karakter biasa. Ia memang tidak memiliki hubungan langsung dengan tokoh utama maupun sepupunya. Namun, di masa depan, Larvian akan muncul dalam peristiwa besar. Seorang penyihir tingkat atas yang hanya muncul pada momen tertentu. Saat para prajurit mengepung seorang penyihir. Saat terdengar perintah, bunuh sang penyihir itu, Larvian muncul. Ia adalah penyihir mengerikan. Orang yang membunuh Kaisar Jahat Revadon beserta para kesatrianya. Dengan satu sihir besar, ia membekukan seluruh kastil Revadon. Kelak, namanya dikenal sebagai pembawa bencana dalam perang besar di Laut Utara. Rasen menatapnya lagi. Yang aku tahu, dia ini seorang buronan. Namun sekarang, Larvian bekerja sebagai pustakawan keluarga Mayton. Dan tidak seorang pun menyadarinya. Perpustakaan milik keluarga Mayton dikenal sebagai tempat suci para penyihir. Karena keaslian dan kualitas koleksi buku yang ada di dalamnya. Semua pustakawan yang bekerja di sini adalah penyihir tingkat tinggi. Mereka mampu mengingat isi seluruh buku di perpustakaan. Rasen mulai bingung. Tapi dari semua pustakawan, kenapa harus Larvian yang kutemui? Kenapa harus penyihir legendaris? Yang bisa membekukan orang hanya dengan menatap wajahnya. Larvian berbicara santai.
Mohon untuk menunggu di meja lantai 2. Oh oke, jawab Rasen canggung. Aku akan menyiapkan teh. Tak lama kemudian, Larvian bertanya, Anda suka dengan teh hitam? Rasen menjawab cepat. Tentu, aku suka teh hitam. Dalam hati ia langsung menambahkan, aku tidak suka teh hitam. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya. Bleb. Larvian menghilang begitu saja. Rasen menelan ludah. Dunia ini memang berbahaya, tidak peduli seberapa keras aku berpikir. Aku bersyukur ini kunjunganku yang pertama kali ke sini. Ia membayangkan kemungkinan lain. Kalau saja dulu ia datang tanpa pengetahuan masa depan, mungkin ia sudah mati. Tak lama kemudian, Larvian kembali. Apa buku yang sedang Anda cari? Aku sedang mencari buku yang berkaitan dengan kultivasi mana. Buku kultivasi mana yang seperti apa tepatnya? Yang paling dasar. Buku untuk pemula. Larvian menatapnya. Tapi buku seperti itu tidak akan berguna karena Anda punya darah seorang Maiden, bukan? Rasen mengerenyit. Larvian melanjutkan, kau harus berhati-hati sebelum melompat. Melompat? Tanya Rasen dengan bingung. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menggunakan sihir. Seketika, sihir pencarian sebuah buku terbang dari rak yang jauh. Buku itu mendarat tepat di depan Rasen. Rasen pun terkagum-kagum. Oke. Kau sudah boleh pergi. Baiklah, saya harap Anda dapat mengerti tentang buku itu. Bleb. Dan ia kembali menghilang. Rasen membuka buku tersebut. Lembar demi lembar mulai dibacanya. Mana didesain dari berbagai energi alami. Untuk menjadi seorang penyihir, seseorang harus membentuk lingkaran mana di dalam tubuhnya. Hal itu membutuhkan teori persamaan Largo tingkat 8 dan formula matematika Proto tingkat 7. Rasen langsung membeku. Itulah mengapa solusinya adalah E pangkat 648 dan, beberapa menit kemudian, bruk. Kepalanya jatuh ke atas buku. Mengapa? Ini disebut buku pemula. Aku rasa sangat mustahil bagi orang modern sepertiku mempelajari ini sendirian. Ini bukan buku pelajaran. Ini hukuman. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Tunggu, kalau aku menggunakan itu, Divine Eye mata dewa aktif. Notifikasi muncul, menganalisis buku tersebut, sudah berjalan 5%. Rasen tersenyum, haha, ini berhasil. Aku bisa menganalisis hal-hal yang tidak bisa kubaca, persis seperti layar komputer. Benar-benar kemampuan yang mengerikan. Waktu berlalu, persentase analisis terus bertambah. Namun, mana miliknya cepat habis, notifikasi kembali muncul. Menganalisis buku tersebut telah berjalan 22%. Divine Eye dihentikan karena kekurangan mana. Rasen mendesah. Jadi aku tidak mungkin mengerti buku ini sampai 100%. Aku harus segera mengatasi masalah manaku. Ia menutup buku. Oke, mari sudahi untuk hari ini. Menjelang sore, Rasen kembali ke mansion. Selamat datang, Tuan Muda. Sambut Hampton ramah. Nyonya Soso sedang datang berkunjung. Soso, mata Rasen langsung membesar. Setelah melihat ke arah balkon lantai atas, dia melihat sosok wanita berdiri sedang memandang ke kejauhan. Apa? Ini kejadian klise macam apa? Kenapa ibuku muncul sekarang? Ingatan lama tentang kehidupan sebelumnya muncul. Cha Sung-min selalu merindukan ibunya, karena ia tidak bisa lagi bertemu dengannya. Saat masih kecil, ibunya meninggal akibat kanker. Ia masih mengingat suara alat monitor rumah sakit. Masih mengingat teriakannya, "Ibu, jangan tinggalkan diriku." Ia juga mengingat masa-masa sulit setelah ibunya meninggal. Menjadi yatim piatu, dirundung, dipukul, dihina, menjalani hidup sendirian. Dan sekarang, wanita di depannya sangat mirip dengan ibunya. Kenapa ibu dari karakter Rasen ini bisa sangat mirip dengan ibuku? Rasen tersadar, karena dikejutkan oleh layar panel yang muncul. Mata dewanya mendeteksi sesuatu pada tubuh ibunya. Bercak Azure, notifikasi muncul. Informasi karakter nama sosok status ibu dari Rasen Maiden bercak Azure Stadium 1. Rasen membeku. Tatapannya tidak bisa lepas dari wanita yang jadi ibunya itu.